alam sebab akibat. Makanya hati-hatilah dalam menggapai sebuah cita-cita dan impian. Harus sesuai dengan tatanan yang berlaku, sehingga tidak ada sesuatu yang membuat kemenangan menjadi duri di dalam sekam ke depannya. Mari kita prediksi di sini. Apakah Gibran bisa dimasulkan ataukah tetap akan menjabat sebagai wakil presiden sampai akhir masa jabatannya? Delapan pedang. Lambang ini artinya ada seseorang yang matanya ditutup, kemudian baru akan memasuki sebuah gerbang, tapi ternyata ada 8 pedang di hadapannya. Kalau matanya tertutup kan sebenarnya dia nggak tahu di depannya itu ada pedang atau enggak ya toh. Ini lambangnya seseorang yang akan melangkah, tapi pikirannya sudah dipenuhi dengan kekhawatiran-kekhawatiran karena apa yang sudah dilakukan. Nah ini. Makanya dalam sebuah kemenangan, raihlah dengan tidak menabrak tatanan. Efeknya nanti seperti ini jadinya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang dipikirkan, yang dibayangkan ketika menjabat sebagai wakil presiden. Karena apa? Yaitu tadi, melanggar tatanan yang ada. Jadinya pikirannya dilingkupi kekhawatiran-kekhawatiran akan apa yang akan terjadi saat dia menjabat nanti. Dan ini kan pada akhirnya dimasulkan juga. Jadikan ini nasihat buat kita semua, raihlah keberhasilan tanpa rekayasa. Karena perekayasaan itu ibaratnya memaksakan kehendak dengan sendirinya, akan ada sebab akibat yang akan kita terima. Ini ya. Kemudian teman-teman, ada yang namanya hukum karma bersama. Hukum karma bersama ini ketika kalian sudah tahu dipertontonkan adanya penabrakan tatanan-tatanan, kemudian kalian masih saja memihak adanya sebuah tindakan yang salah, ya toh. Ya pada akhirnya yang kita rasakan yang seperti ini morat-marit, itu dinamakan karma bersama karena kita sama-sama membiarkan adanya tatanan-tatanan yang ditabrak itu tadi. Makanya jangan sampai hidupmu penuh rekayasa. Karena yang namanya hukum alam itu setebar tuai ya. Kita lanjut ya. Ada the lovers. Ada sebuah kerjasama atau perdamaian. Karena di sini kan ada 2 tangan yang berjabat tangan. Kemudian di sini ada simbol the lovers. Jadi nantinya ada kayak apa ya, kekuatan-kekuatan, yang satunya ingin Gibran dimasulkan, tapi yang satunya ini juga ada kerjasama atau sudah ada pembicaraan untuk menolak pemasulan tersebut. Ini ya. Kemudian tapi di sini ada simbol 10 tongkat. Nah, 10 tongkat ini simbol dari Gibran. Kita kan temanya di Gibran, jadi 10 tongkat ini simbol dari Gibran yang memikul sendirian bebannya ini. Oh. Jadi dari 3 kartu ini ceritanya seperti ini ya. Karena saat itu kan kerjasama atau apa ya, bergabung partai-partainya itu setelah Pak Prabowo dan Gibran menyatakan bahwa mereka adalah calon pasangan untuk presiden dan wakil presiden. Saat itu tidak ada pemasulan, tidak ada begini, dan tidak ada terlalu protes dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya ada sebagian tokoh politik, ada sebagian rakyat yang kok begini ya, tapi suara mereka tidak didengar oleh para elit partai. Sehingga para elit partai ini bergabunglah
untuk mendukung kemenangan Pak Prabowo dan Gibran saat itu. Walaupun tahu kalau Gibran ini melanggar tatanan yang pada akhirnya disahkanlah batas usia dari pencalonan presiden. Makanya dia sampai lolos. Tapi para elit politik ya, dalam beberapa partai tutup mata hal itu. Karena apa? Dengan nama Gibran, yang mana di belakangnya ada Pak Jokowi, dan Pak Jokowi saat itu namanya masih dipertimbangkan dan masih memiliki pengaruh yang besar, akan memberikan dampak positif pada Pak Prabowo kala itu untuk bisa meraih perolehan suara yang lebih banyak, efek dari nama Pak Jokowi dan Gibran. Makanya di sini ada sebuah kerjasama kala itu, ada sebuah kesepakatan kala itu. Tapi ketika sudah tergapai impiannya, dan saat ini Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, ada sebuah kejadian pemakzulan. Nah, kenapa? Ya tentunya itu sebab akibat. Tapi dalam pemakzulan ini ternyata partai-partai yang tadinya ada kesepakatan saat sebelum pemilihan presiden, tiba-tiba kayaknya noreken, yang pada akhirnya Gibran ini dan Pak Jokowi ini menanggung sendiri beban derita yang dia rasakan atas pemakzulan tersebut. Tidak ada support dari partai-partai yang lainnya. Makanya simbolnya seorang diri dalam persimpangan jalan, yang mana dia harus memikul tongkat 10, sebuah beban, sebuah penderitaan yang dia rasakan karena harus menanggung sendirian akibatnya. Ini. Ya begitulah politik ya teman-teman. Semuanya berdasarkan kepentingan. Kalau kepentingannya sudah tercapai, ya kepentingan yang lainnya lagi yang akan diperjuangkan. Selanjutnya, ada simbol Raja Tongkat. Raja Tongkat ini simbol dari Pak Prabowo, di mana mereka sepaket dengan Gibran kala itu saat mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, tentunya pemakzulan ini juga akan dibayang-bayangi nama besar Pak Prabowo loh ya. Maksudnya pemakzulan ini juga akan mengefek pada Pak Prabowo di sini. Kemudian di sini ada 3 tongkat. Proses perjalanan, kerjasama pihak ketiga. Hubungan dari masa lalu. Ini masih seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa adanya sebuah kerjasama di masa lalu untuk bisa memenangkan presiden dan wakil presiden ya. Yang sakit hati, kecewa. Oh, dari ke-7 kartu ini masih menceritakan bahwa dulunya ada kerjasama yang bagus, tapi ketika sudah menjadi wakil presiden, ada dari teman-temannya yang dulu yang kerjasama, pada akhirnya ada sebuah kekecewaan di sini. Jadi teman-teman, udah terpecah belah dari kelompok-kelompok yang dulunya bersatu, dari partai-partai yang dulunya bersatu, karena di sini ternyata ada kekecewaan dikarenakan sesuatu hal di dalam koalisi mereka. Makanya di sini ada ada pihak ketiga dari hubungan masa lalu yang ada kekecewaan. Ini ternyata ada duri di dalam sekam di koalisi mereka. Tuh.
ada perubahan-perubahan di dalam koalisi mereka, dan itu sebenarnya hal yang wajar di dalam peta politik, sebab politik itu bisa dibilang ya demi kepentingan. Kalau dirasa sudah menang terus kepentingannya tidak diperhatikan, ya pastinya mereka akan bisa membelot kayak begitu. Kalau dibilang pemaksulan nanti tidak semudah membalik telapak tangan prosesnya. Ya, tidak semudah itu. Karena ternyata Gibran ini juga masih memiliki penggemar, masih memiliki pendukung, yang tentunya pendukung ini juga akan memperjuangkan nama Gibran. Nah, kemudian di sini the high priorities, ada nasihat-nasihat. Kalau kamu bimbang atau kalau dalam proses pemaksulan ini bimbang, dengarkan suara hatimu. Berpihak kemana? Karena suara hati dan pikiran yang jernih itu adalah penuntun di dalam mengambil sebuah keputusan. Terkait adanya sebuah proses di mana dulu saat menyalonkan diri melalui tabrakan-tabrakan tatanan hukum di negara Indonesia, yang pada akhirnya ada sebuah kecemasan yang akhirnya ada pemaksulan ini. Kemudian ini masih belum terlihat adanya keberhasilan di dalam pemaksulan ya teman-teman. 7 tongkat. Jadi orang-orang yang ingin memaksulkan dari Gibran ini ya harus berjuang keras di sini di dalam perjuangannya pemaksulan ini ya. Selanjutnya satu kali lagi the justice, dan semuanya itu akan ada pertimbangan di sini, dan pertimbangan ini akan dilakukan oleh anggota DPR RI karena suratnya udah nyampe di sana. Nah, hasil dari keputusan justice ini nanti seperti apa? Keputusan pertimbangan-pertimbangan di DPR ini seperti apa? Apakah menguntungkan Gibran atau merugikan Gibran? Ada perhatian-perhatian yang dilambangkan 6 koin ini. Orang berbagi ini lambang dari adanya masih saja mendukung Gibran, hasilnya nanti mempertahankan Gibran nantinya, dikarenakan juga ada hubungan timbal balik di sini. Dari beberapa kali ini saya bisa menceritakan adanya sebuah proses penabrakan tatanan pada akhirnya berakibat di kehidupan saat ini buat Gibran dan Pak Jokowi, dikarenakan yang tadinya para elit politik bergabung dalam sebuah koalisi untuk pemenangan Prabowo Gibran, saat itu memanfaatkan nama besar Pak Jokowi di balik Gibran, yang pada akhirnya menanglah Pak Prabowo dengan Gibran kala itu. Tapi setelah ada pemenangan, semua resiko-resiko yang dihadapi Gibran dan Pak Jokowi ini dirasakan sendiri. Karena sudah ada kekecewaan dari sebagian partai, mungkin ya, sebagian partai yang ada di koalisi tersebut. Jadi mereka ini hanya memanfaatkan nama Pak Jokowi dan Gibran di saat Pilpres kemarin, tapi setelah itu mereka tidak begitu menghiraukan. Karena apa? Karena ada kekecewaan di masa lampau yang masih membekas di hatinya, yang pada akhirnya ikut serta mendukung adanya pemaksulan tersebut, walaupun tidak terang-terangan. Akan tetapi di sini, setelah berita gunjangkannya pemaksulan, ternyata Gibran ini masih memiliki pendukung. Nah, tidak semudah itu untuk memaksulkan. Walaupun kalau kita pikir dari hati nurani dan akal sehat kita, keberhasilan mereka dalam Pilpres terkait Gibran yang menabrak tatanan
ini sebenarnya sesuatu yang nggak harus bisa diloloskan loh ya. Tapi karena memanfaatkan nama besar Pak Jokowi itu, makanya para elit politik partai saat itu yang bergabung dalam sebuah koalisi membiarkan terjadi pembiaran seperti itu. Dan ternyata hasilnya nanti tidak semudah itu Gibran dimaksulkan. Karena ada keterikatan ini juga. Ya. Perhatian, timbal balik seperti itu. Nah, timbal balik yang bagaimanakah ini yang membuat Gibran ini masih susah untuk dimaksulkan? Karena apa? Timbal balik yang seperti apa? Apakah Pak Jokowi masih memiliki rahasia kartu as sehingga Gibran sulit dimaksulkan, masih bisa dikendalikan DPR-nya oleh Pak Jokowi? Ada simbol Raja Cangkir, Ratu Cangkir. Ratu Cangkir ini seorang pemimpin wanita, tapi bisa wanita, bisa laki-laki. Kalau laki-laki orangnya penuh belas kasih, juga orangnya perhatian pada rakyatnya. Tutur katanya tidak emosian dan lain sebagainya, seperti itu ya. Yang akan berada di belakang semuanya ini. Dan pada akhirnya atas bantuan orang ini Gibran bisa menyelesaikan permasalahan yang ada ini. Jadi teman-teman, Gibran ini akan tetap menjadi wakil presiden sampai akhirnya kah? Apakah tetap akan menjadi wakil presiden sampai masa jabatannya? Kita tutup poin ke arah itu ya. 10 Cangkir masih akan menjabat sebagai wakil presiden sampai masa akhir jabatannya. Dilambangkan 10 Cangkir ini. Seperti itu ya.